Nah, selamat datang di penjelasan tentang telecommunication, internet, and wireless technology. Jadi, pada pembahasan ini kita sebenarnya tidak ingin membahas terlalu teknisnya, gitu ya, tapi kita ingin lebih membahas pada apa sih kegunaan dari teknologi-teknologi ini di dalam dunia bisnis, bagaimana implementasinya, gitu ya. Nah, tapi memang untuk kita bisa memahami implementasinya dengan baik, tentu saja kita juga perlu sedikit paham gitu ya tentang seperti apa sih cara kerjanya gitu. Tapi hanya sedikit saja gitu, tidak sampai benar-benar mendalam teknisnya. Nah, berikut adalah tujuan dari subbab ini, nanti bisa kalian baca waktu di PPT-nya. Nah, ini ada banyak tujuannya. Nah, eh, apa namanya? Jadi sebenarnya kenapa kok sampai ada apa namanya ada teknologi ini gitu ya? Teknologi ini sebenarnya teknologi jaringan ya, di latar belakangi oleh masalah yaitu lokasi dari apa namanya sebuah perusahaan gitu ya, itu tidak selalu hanya satu tempat. Gitu ya. Bisa jadi dia itu tersebar di banyak tempat. Tapi untuk operasionalnya kan tiap tiap apa namanya tempat itu tetap harus saling berhubungan gitu ya. Nah, saling berhubungan ini dijembatani oleh teknologi komunikasi yang beragam, mulai dari awal ya seperti apa namanya kita masih surat menyurat biasa gitu ya, sampai teknologi yang namanya telepon. Ya, kemudian berkembang terus sampai sekarang kita lihat internet yang luar biasa ini gitu ya. Nah, Nah, akhirnya ya tadi yang saya bilang bahwa teknologi internet menjadi jembatan komunikasi yang paling luar biasa, menjadi revolusi yang luar biasa di dalam dunia bisnis, ya. Nah, kita tahu bahwa apa namanya melalui apa namanya kayak aplikasi-aplikasi perpesanan, aplikasi chatting gitu ya, atau aplikasi email, banyak sekali pesan yang sudah saling dikirim gitu ya dalam setiap harinya. Ini yang dibilang 1 billion instant message ini kita lihat tahun 2007 gitu ya. Nah, di slide ini tahun 2007, maka sebenarnya ini mungkin data yang sebelumnya gitu ya, sebelum tahun 2007. Sekarang sudah pasti lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini email berapa banyak sekarang pasti juga lebih banyak. Dulu aja 4 billion gitu ya, sekarang malah nggak tahu berapa gitu ya. Nah, musik juga kalau zaman dulu dibilang bahwa musik di-download berapa banyak. Zaman sekarang musik malah tidak di-download. Gitu ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan yang menyediakan musik seperti Spotify, Joox dan sebagainya itu tidak menyediakan hanya untuk di-download gitu ya. Dia menyediakan bisa kita streaming, yaitu kita mendengarkan secara langsung tanpa mendownload. Di mana tentu saja kelebihan dari teknologi ini adalah kita hemat kapasitas penyimpanan. Kalau dulu kita melalui handphone gitu ya, kalau handphone kita kapasitas penyimpanannya berapa, ya sudah kita maksimum cuma berapa lagu yang bisa kita dengarkan karena semuanya harus di-download gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak perlu, kita bisa dengarkan secara online. Yang di-download itu hanya mungkin yang benar-benar kita mau dengarkan dimanapun, sehingga waktu kita download gitu ya, nanti kita walaupun di tempat yang tidak ada sinyal internet gitu ya, kita tetap bisa dengarkan gitu ya. Tapi tidak semuanya harus kita download gitu ya. Kalau misalkan kita berada di kota besar ya tidak usah gitu ya, tidak usah kita download kalau kita selalu berada di kota besar. Kecuali kalau kita berpikir kita mungkin pernah perjalanan yang luar kota, tapi kita tetap ingin dengarkan musiknya dari aplikasi itu gitu ya, baru kita download gitu ya, seperti itu. Nah, bahkan yang kita tahu sekarang ya, aplikasi untuk mendengarkan musik itu gratis ya. Spotify gratis, kecuali kalau mau kita download baru bayar. Kalau kita tidak ingin shuffle baru bayar ya. nah ini juga dibilang ya, foto dikirim melalui internet itu berapa billion gitu ya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Teknologi telekomunikasi ini telah menyebabkan kita saling berkomunikasi, saling mengirimkan data gitu ya. Nah, kalau kita bilang foto dikirim apa namanya di internet berapa banyak sekarang ini. Sekarang bahkan bukan hanya foto ya, video juga gitu ya. Itu tidak harus dikirim ke penerimanya secara langsung. Gitu ya. Jadi kayak misalkan dari A ke B, tidak selalu saya harus kirim langsung ke B. Bisa jadi apa? Bisa jadi kita upload di Instagram.
bisa kita upload di TikTok, bisa kita upload di YouTube, ya. Terus kemudian orangnya nanti tinggal lihat di situ. Jadi seperti ada pihak ketiga gitu ya, tempatnya kita menaruh hal kita. Jadi artinya apa? Ya kembali lagi, tidak usah memakan banyak space penyimpanan. Ya, karena sudah kita bisa taruh di internet, gitu ya, di apa namanya sebuah platform yang dinamakan sosial media itu. Ya, ada banyak ya sosial media kita tahu sekarang. Nah, kalau kita berbicara mengenai network and corporate infrastructure, gitu ya, network atau jaringan sebenarnya konsepnya itu sederhana. Dia hanya menghubungkan dua atau lebih komputer. Sudah, itu konsep sederhana. Ya. Nah, soal nanti dihubungkan lewat teknologi apa? Nah, ini teknisnya. Jadi dihubungkan lewat apa namanya ada hardware-nya apa. Nah, di sini ada semua, tapi teknisnya. Nah, yang saya tekankan adalah yang penting kita tahu bahwa jaringan atau network itu menghubungkan dua atau lebih komputer. Ya. Ini beberapa saya skip ya karena apa namanya yang teknis-teknis yang saya bilang tidak usah kita pelajari terlalu dalam gitu ya, tapi yang penting kita tahu konsepnya saja. Ya. Nah, ini ya kayak ada hub itu apa gitu ya. Lalu di sini ada switch itu apa, router itu apa. Nah, intinya ini adalah perangkat-perangkat untuk memungkinkan tadi bagaimana menghubungkan dua atau lebih komputer. Gitu ya. Nah, ini juga gambaran teknisnya gitu ya, di mana ya ini ada komputer server gitu ya, ada internetnya. Nah, dengan menggunakan hardware ini kita bisa terhubung satu sama lain, bahkan antar apa namanya komputer yang bukan berada dalam satu ruangan. Komputer yang berada satu di negara A, satu di negara B, itu bisa melalui apa? Melalui internet gitu ya. Karena internet itulah kemudian sekarang ada e-commerce dan sebagainya kan, toko online dan sebagainya gitu ya. Nah, ini apa namanya juga yang tadi saya bilang gitu ya, jadi adanya apa namanya teknologi jaringan ini memungkinkan komunikasi lebih mudah di dalam dunia bisnis, memungkinkan pengiriman data yang lebih mudah, memungkinkan promo yang diberikan lebih mudah gitu ya, yaitu lewat halaman Tokopedia misalkan seperti itu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga gambaran juga ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya, karena ini akan teknis sekali gitu, tapi intinya adalah ya ini gambaran tentang bagaimana teknologi jaringan yang berupa internet gitu ya, kemudian dia bisa mengubah cara kita berkomunikasi ya. Kita bisa mengirimkan data dalam bentuk apapun gitu, melalui jaringan. Nah, lalu di dalam apa namanya teknologi jaringan itu juga dikenal berbagai macam istilah. Ada client server computing, ada TCP IP dan connectivity. Nah, kalau client server computing gitu ya, itu bisa saya bilang sebagai gini. Klien itu adalah orang-orang yang butuh untuk dia itu mengirimkan data dan menerima data. Nah, untuk dia mengirimkan data dan menerima data tidak serta-merta dia apa namanya bekerja sendiri. Ada namanya server. Server itu sesuai namanya, dia ini pelayan. Nah, pelayan apa? Dia ini yang memfasilitasi supaya orang itu dapat mengirim data dan menerima data dengan lebih mudah. Ya, jadi orang nanti akan mengirim data ke server, kemudian server ini akan menyajikan data ini untuk orang yang kita kirim. Ya, nah jadi kayak pihak ketiganya, kita ingin kirim A, kita adalah misalkan ya ada A ingin kirim ke B. Nah, maka A misalkan kirim data, maka data dari A ini biasanya dikirimnya masuk server dulu. Kemudian dari server ini akan memberikan ke B. Begitu pula sebaliknya kalau B ingin mengirim ke A lewat server dulu, kemudian server memberikan ke A. Contohnya apa? Contohnya juga misalkan saya itu apa namanya masukkan gambar ke Instagram. Nah, Instagram ini punya server. Jadi waktu saya memasukkan gambar, saya ini mengirimkan gambar saya ke servernya Instagram. Kemudian servernya Instagram yang akan mengolah bagaimana gambar ini ditampilkan nantinya ke orang-orang yang lain. Gitu, kira-kira. Ya. Nah, sedangkan TCP/IP connectivity, TCP/IP ini adalah protokol. Protokol itu adalah seperangkat aturan, ya, seperangkat aturan yang sudah dibuat standarnya. Sehingga kalau orang itu kirim-kiriman data di internet, itu bisa teratur. Nah, intinya seperti itu.
gitu ya. Jadi ini TCP/IP itu seperti yang dia itu mengatur, gitu ya. Jadi ini teknis, ya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Nah, IP, ya, IP ini bisa dibilang kalau kita tadi bilang TCP/IP kan seperangkatnya ya, kayak semacam seperangkat aturannya. Nah, kalau IP-nya sendiri, ya ini di dalam seperangkat aturan itu untuk saling kirim data, ada namanya IP itu adalah seperti alamatnya. Nah, namanya kalau kita mau kirim sesuatu kan butuh alamat. Kita mau kirim ke alamat mana? Nah, IP itu alamat, gitu ya, gampang. Nah, kalau kita pernah tahu modem, gitu ya, nah, modem itu adalah jembatannya untuk kita itu bisa mengirim data, sebenarnya gitu. Ya, kalau di sini dia menggambarkan, gitu ya, dari komputer itu bentuknya adalah digital, gitu ya, kemudian antar modem ke modem itu menjadi data analog. Ya, kalau digital itu hanya berupa 1 dan 0. Kalau analog itu dia berubah gelombang, gitu ya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena akan menjadi teknis nanti, gitu ya. Nah, tipe-tipe dari network. Nah, ini yang perlu kita tahu sedikit aja bahwa network itu dibedakan, ada yang mulai jangkauannya kecil sampai jangkauannya besar. Nah, bisa kalian lihat di tabel ini. Jangkauannya kecil itu disebut LAN, gitu ya. Kemudian ada WAN, gitu ya. Dan ini apa namanya, jangkauannya kalian bisa lihat di bagian kolom area, gitu ya. Mulai dari yang hanya 500 meter, ya, sampai yang transkontinental, artinya apa? Antar benua, gitu ya. Antar benua. Saya bisa kirim data sekarang ini dari saya ke Amerika bisa. Dan nyampainya berapa lama? Ya, se apa namanya, apa ya? Sekejap saja, gitu ya. Kalau kita email contohnya, email, chatting, gitu ya. Chatting sama misalkan kita punya kerabat di Amerika, chatting, hitungannya detik gitu ya masuknya. Langsung masuk, nggak sampai malah ya. Nggak sampai 1 detik bisa masuk ikan. Nah, jadi terhubungnya bisa sampai luas sekali, gitu ya. Nah, ini apa namanya, juga penjelasan yang tadi saya sebut langsung. Nah, physical transmission media ini maksudnya adalah eh, kalau misalnya kita itu mau terhubung satu sama lain ada medianya. Ya, yang fisik itu ya pakai kabel. Nah, jadi yang ini dijelaskan ini jenis-jenis kabel saya kira tidak akan saya jelaskan secara detail gitu ya, karena kalian tidak diharapkan untuk belajar kabel. Tapi hanya tahu bahwa ada media yang berupa kabel. Nah, kemudian kabel sendiri itu jenisnya ada banyak. Ada yang mahal, ada yang murah, gitu ya. Nah, bedanya apa? Yang mahal itu tentu saja lebih cepat. Kayak misalkan fiber optik gitu yang sering kita dengar gitu ya. Fiber optik kalau kita langganan internet dibilang ini sudah fiber optik loh ya. Nah, dia mau bilang apa? Bahwa ini sudah kencang. Gitu ya. Nah, tapi di antara yang kabel tadi ada yang juga yang wireless. Apa artinya wireless? Wire itu kan kabelnya, wireless ya, tanpa kabel. Ya, ya yang kita tahu sekarang juga ya pakai hotspot gitu ya, pakai wifi yang kita tahu istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga apa namanya istilah transmission speed yang disebut sebagai bandwidth. Nah, bandwidth ini apa? Bandwidth ini kalau ibaratnya kita bilang jalan raya, bandwidth ini adalah ya jalan rayanya itu kayak jalannya, fisik jalannya, lebar jalannya seberapa, bandwidth itu seperti itu. Jadi jangan salah ya, kalau misalkan dibilang bandwidth-nya besar, itu bukan berarti kecepatannya tinggi. Kayak kita di jalan raya biasanya ya. Kalau kita jalan kaki di jalan raya, walaupun jalan rayanya itu lebar banget gitu ya. Jalan rayanya misalkan bisa apa namanya papasan misalkan 5 bus kota bisa papasan gitu ya. Nah, apakah artinya kalau jalannya selebar itu kalau kita jalan kaki maka akan cepat? Ya enggak juga gitu ya. Kalau dibandingkan dengan naik mobil ya pasti lebih cepat naik mobil. Ya. Nah, misalnya jalannya sempit, hanya 2 mobil, tapi orangnya naik mobil dengan jalan yang besar tadi, tapi orangnya jalan kaki, cepat mana nyampainya? Dia tetap cepat yang naik mobil. Jadi jangan salah ya, bandwidth besar tidak berarti kecepatannya akan tinggi. Ya. Bandwidth besar hanya dia jalannya lebar. Tergantung, tapi tergantung apa? Tergantung transportasinya naik apa, gitu ya. Nah, kalau bandwidthnya besar dan transportasinya juga kecepatannya tinggi, ya cepat nyampe. Nah, berarti bandwidth besar nggak ada untungnya dong. Ya ada. Kalau bandwidthnya kecil, gitu ya,
kemudian misalkan kendaraannya cuma satu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kendaraannya 5, dia bandwidth-nya kecil, nggak bisa, dia nggak bisa lewat, gitu ya, kalau bandwidth-nya terlalu kecil. Nah, jadi kalau bandwidth-nya besar, ya artinya apa? Data yang lewat itu secara paralel bisa banyak. Ya, tapi kecepatan datanya tetap tergantung bukan dari bandwidth-nya, gitu ya, tapi dari kendaraan untuk datanya. Ya, gambaran simpelnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kabel dan kecepatannya. Dan seperti saya bilang tadi ya, kalau cepat ya pasti mahal. Gitu ya. Lalu kita berbicara mengenai internet, saya kira internet ini bukan sesuatu yang harus saya jelaskan detail, gitu ya. Karena internet kalian sudah tahu, kita gunakan sehari-hari, gitu ya. Internet ini adalah media untuk kita bisa berkomunikasi, bisa mengirimkan data, menerima data, melihat gambar, melihat video dan lain-lain. Termasuk kuliah ini, gitu ya. Ibaratnya kita bayangkan ya, bagaimana kalau pandemi sebelum ada internet. Nah, susah sekali pasti. Orang mau kerja susah, mau kuliah susah. Ini juga penjelasan internet dengan menggunakan teknologi yang tadi semua ya, TCP, IP dan sebagainya pasti. Nah, kalau kita berbicara mengenai internet, gitu ya, ada juga yang namanya domain name. Nah, jadi kalau tadi saya bilang IP itu adalah alamat. Jadi kalau kita ingin mengirim data, ya itu kita harus tahu alamatnya di mana yang mau kita kirim. Nah, kalau kita mau mengambil data, kita harus tahu di mana alamat kita mengambil datanya. Nah, itu IP. Tapi IP ini itu bentuknya angka-angka. Kalau kita mengingat bentuk angka-angka pasti susah. Akhirnya diciptakanlah yang namanya domain name system, yaitu alias dari angka-angka tadi. Jadi kalau kita melihat myubaya, my.ubaya.ac.id, sebenarnya alamatnya bukan itu. Alamatnya itu pasti berupa angka-angka. my.ubaya.ac.id itu adalah domain name. Sama juga dengan google.com. Google.com itu domain name. Di baliknya alamatnya itu berupa angka-angka. Gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan detail lagi gitu ya karena teknisnya seperti tadi saya bilang. Cuman domain name ini yang perlu kita tahu, domain name ini adalah dotnya, dot apa, dot apa, dot apa itu ada banyak, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya itu disebut top level domain ya. Nah, domain-domain yang top level domain ini sekarang itu sudah banyak. Bukan hanya terbatas yang seperti di gambar .com, .gov, .org, .net, .edu, enggak. Ada .ac.id, gitu ya. Ada .wedding, yang pernah saya tahu ini ada .wedding. Jadi kalau orang mau menikah terus kemudian mau bikin undangannya itu pakai website itu bisa .wedding, bisa bagus. Ya kalau .com kan com itu untuk komersial biasanya. Gov government, org itu organisasi. Net itu kayak kalau kita apa ya jaringan tapi bukan jaringan-jaringan komputer ya kayak komunitas gitu ya. Edu itu biasanya untuk pendidikan. Ya sekarang banyak sekali. Kita bisa lihat. Nah, ini apa namanya gambaran teknisnya juga saya tidak akan menjelaskan detail tapi intinya ya tetap sama, mengkonekkan gitu ya antar dua atau lebih komputer. Gitu ya. Nah, eh, internet itu memang tidak ada yang memiliki. Tapi ada badan-badan di dunia yang mengatur kebijakan-kebijakan dalam penggunaan internet itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini badan-badannya yang mengatur ya. Kita tidak usah meneliti lebih jauh gitu ya badannya ini ngapain saja. Tapi ya kita tahu bahwa intinya kita cukup tahu bahwa ada yang mengatur kebijakan-kebijakan. Nah, eh, layanan yang bisa dipakai di internet. Nah, ini kita bisa tahu sudah tahu ya email itu ada di HP kita emailnya. Newsgroup ini banyak ya. Ini listserv ini ya sekarang apa namanya kalau kita bilang diskusi lewat ini enggak juga kita lewat ini lewat email banyak diskusinya ya. Kita sekarang diskusi banyak lewat chatting malah langsung. Ya atau lewat Zoom. Ya ini belum ada di sini Zoom ya. Nah, ini chatting and instant messaging gitu ya. Kayak apa namanya WhatsApp gitu ya dan lain-lain. Nah, telnet ini kita kayak ngeremot komputer yang bukan di tempat kita. Jadi dari laptop kita bisa remote komputer misalkan yang ada di Jakarta. Bisa.
FTP ini kita kalau ingin mengirim file dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, World Wide Web. Apa ini? www. www itu yang kita ngasih website itu loh. www.google.com. Ini sebenarnya www sendiri itu, kalau google.com kan domainnya. www sendiri ini sebenarnya ada sebuah teknologi gitu ya, yang memungkinkan kita ya tadi itu untuk mengambil data, mengirim data dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya ini menggunakan hypertext link. Hypertext link itu seperti link yang kita klik biasanya itu loh, tombol yang kita klik di internet dan sebagainya. Nah, ini juga teknisnya ya, di www itu ada HTTP, URL, web server. Nah, web server itu apa? Yang tadi saya bilang kan, server itu ada pelayan. Nah, web server sama. Dia pelayan tapi khusus untuk web. Lalu ada nggak pelayan yang bukan untuk web? Ada. Sebenarnya tidak selalu web, cuma yang kita tahu, yang orang awam tahu kan ya web itu yang dihadapi gitu ya. Sebenarnya ada yang lain, tanpa lewat web pun bisa. Ya. Ya gampangnya itu ya, kayak WhatsApp itu kan bukan web, kan aplikasi, tapi dia kan juga lewat internet sebenarnya, gitu ya. Dia juga menuju ke server, ada servernya itu, gitu ya. Kita juga tahu bahwa di internet gitu ya, kita bisa mencari berbagai macam informasi, ada search engine kayak Google dan sebagainya. Gitu ya. Lalu ada istilah intranet dan extranet. Intranet itu apa? Intranet itu artinya keterhubungan antar komputer-komputer, ya, bisa dibilang gitu ya, yang ada di dalam organisasi. Kalau extranet itu organisasinya membuka jalan untuk vendor atau customer atau orang yang diberikan hak untuk ikut connect, entah menerima data atau mengirimkan data. Gitu. Nah, lalu ada groupware gitu ya, teamware, ini semuanya teknologi-teknologi komunikasi gitu ya. Jadi groupware itu komunikasi yang kita kayak sebenarnya kayak Zoom ini bisa dimasukkan groupware gitu ya. Nah, teamware itu yang jadi misalkan kita punya tim gitu ya, kemudian kita ada satu aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh orang dalam tim kita, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, electronic conferencing tools lah, ini Zoom itu ya, Zoom masuk sini juga gitu ya. Nah, jadi Zoom, kemudian ada Webex gitu ya, banyak sekali sekarang ya, banyak sekali sekarang. Ada Microsoft Teams ya, banyak sekali. Dan ini semuanya kita gunakan sekarang ya untuk kuliah online, untuk rapat gitu ya, kalau di kantoran ya. Nah, internet teleponi, untuk telepon lewat internet kita tahu ya sekarang ya, kita bisa telepon lewat WhatsApp, telepon lewat Line gitu ya. Dan kita nggak mengurangi pulsa kita gitu ya. Ya sudah, pakai paketan internet kita. Pokoknya paketan internet kita oke, ya sudah. Dan saya kira sekarang banyak paketan internet yang modelnya itu unlimited gitu ya, WhatsApp-nya gitu, WhatsApp unlimited, YouTube unlimited ya gitu ya. Jadi artinya apa? Sudah tidak masalah sekarang. Orang sekarang telepon nggak takut. Kalau dulu takut ya, takut pulsanya habis banyak. Kalau sekarang ya enggak. Ya, karena apa? Ya karena pokoknya saya paketan, misalkan paketan 20.000 satu bulan, ya sudah. Itu sudah bisa apapun. Gitu ya. Tergantung di daerah mana dia. Kalau dia sedang di daerah yang sinyalnya lemah, ya susah dia telepon. Kalau enggak ya lancar-lancar aja. Gitu ya. Nah, ini cara kerja teleponnya, saya tidak akan membahas lebih lanjut gitu ya. Nah, lalu ada virtual private network. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya tadi saya itu bisa mengakses data-data perusahaan lewat website, gitu ya, data-data perusahaan lewat server, gitu ya, maka ada kalanya data di server itu bisa diakses lewat internet, tapi tidak semua orang boleh. Ya, jadi kayak ada jalur khusus ya yang dibangun supaya nanti hanya orang-orang tertentu yang bisa lewat jalur khusus itu. Itulah yang disebut dengan virtual private network. Ya, seperti jalanan tapi yang private gitu ya. Jalanan yang tidak semua orang boleh masuk. Contohnya kayak jalanan perumahan ya, ada portalnya. Ya. Kalau mau masuk harus punya kartu. Hanya orang yang punya kartu yang boleh masuk. Nah, seperti itulah virtual private network gambarannya. Ya, jadi sebuah jaringan di mana orang itu tidak semua bisa lewat. Hanya yang diizinkan saja.
Nah, ini gambarannya ya, saya tidak akan menjelaskan teknisnya. Nah, wireless revolution, wah sudah kita tahu ya, apa namanya revolusi dari teknologi tanpa kabel ini dengan smartphone yang kita punya itu kita sudah tahu ya. Tidak ada smartphone yang berkabel ya. Smartphone semuanya nggak ada kabelnya, tapi kita bisa melakukan apapun. Kita bisa bersosialisasi, bekerja, bersenang-senang, semuanya dari handphone dimanapun. Bahkan apa luar biasanya adalah bahkan sambil jalan loh, gitu ya. Sambil jalan nggak lihat depan, gitu ya. Sambil menggunakan smartphone-nya untuk berkomunikasi dan melakukan berbagai macam hal yang lain. Bekerja sambil berjalan, bayangkan gitu. Kadang kita bisa kelihatan orang naik eskalator sambil dia kerja bisa, sambil dia rapat bisa. Gitu ya. Tapi walaupun itu berbahaya ya, kalau nggak lihat depan ya bisa jatuh gitu. Cuman ya itulah perkembangan teknologi tanpa kabel. Gitu ya. Yang dulu nggak ada, dulu nggak ada. Dulu orang kok pokoknya kalau apa namanya tidak di depan meja ya nggak kerja. Kalau sekarang orang yang di jalan itu bekerja, sambil makan bekerja, gitu ya. Gitu. Nah ini apa namanya gambar teknis-teknisnya gitu kayak komunikasi lewat satelit, microwave dan sebagainya tidak akan saya jelaskan detail, tapi intinya ya kita tahu ya semuanya wireless gitu ya. Nah ini apa namanya teknologi-teknologi wireless saya kira di sini sudah apa namanya agak usang gitu ya yang disebutkan ya. Sekarang pokoknya pakai smartphone itu bisa semua gitu ya. Email bisa, telepon bisa, apalagi main game online bisa gitu ya, dan semuanya. Gitu ya. Nah ini, wah ini teknologi ini sudah usang banget gitu ya, malahnya GSM, CDMA sudah nggak ada kayaknya sekarang. GSM sudah tidak pernah dibahas GSM-nya yang kita bahas ya, cellular generation 1G, 2G sekarang sudah apa? Sekarang sudah 5G gitu ya. Ini di slide-nya baru 3G, sekarang sudah 5G yang sedang digodok di Indonesia supaya bisa masuk juga gitu ya. Karena di luar negeri sudah gitu ya, di Indonesia ini masih nunggu. Nah, ini malah sudah tidak saya bahas ya yang WAP dan sebagainya karena sudah enggak gitu ya. Kalau HP zaman dulu masih ada yang WAP gitu, kalau sekarang sudah enggak ada. Gitu. Nah, ini tuh kemudian ada juga apa namanya protokol jaringan WiFi gitu ya yang diciptakan oleh IEEE gitu ya. Nah, ini tidak akan saya bahas detail karena juga akan teknis. Gitu ya. Oke. Nah, Bluetooth ini dulu rame gitu ya sekitar tahun 2004 gitu ya Bluetooth masih rame gitu ya karena apa karena orang transfer file gitu ya tuker-tukeran lagu gitu ya, di handphone pakai Bluetooth. Sekarang saya kok nggak pernah tahu gitu ya ada orang tuker-tukeran lagu lewat Bluetooth gitu ya. Sekarang ya kalau kamu mau lagunya ya ngambil lo di internet gitu. Yang sekarang internet sudah murah gitu ya. Kemudian WiFi nih kita sudah tahu ya ya kita semuanya sekarang menggunakan gitu ya. Nah, ini apa namanya Bluetooth tadi tidak saya bahas ya. Sekarang sudah jarang ya. Paling ini Bluetooth yang sekarang dipakai mungkin masih ya ini. Wireless keyboard pakai Bluetooth, mouse pakai Bluetooth, printer pakai Bluetooth. Tapi kalau antar handphone saya tidak pernah kelihatan kalau sekarang ya transfer data pakai Bluetooth. Nah, RFID, ya RFID ini yang mungkin apa namanya terakhir dari yang kita bahas. Jadi RFID ini adalah teknologi seperti chip gitu ya, yang dia itu wireless, kemudian dia bisa dideteksi gitu ya menggunakan RFID reader dan kemudian bisa di apa namanya tulisi data dengan RFID writer gitu ya. Jadi gunanya apa? Biasanya di supply chain management ya. Jadi truknya misalkan dikasih RFID. Jadi kalau truknya nanti itu lewat checkpointnya bisa diketahui, jadi tracking. Oh truk ini lewat sini sudah, oh truk ini lewat sini dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai teknologi tracking, saya kira RFID ini bukan teknologi satu-satunya sekarang. Kita tahu kalau kita pesan Gojek atau Grab, orang Gojek atau Grabnya itu tidak ada RFID-nya. Terus kemudian kita juga tidak punya RFID reader. Nah, kok kita bisa tahu gitu ya Gojeknya sampai mana? Ya karena ada teknologi Google Maps, gitu ya. Mereka pakai teknologi Google Maps yang pakai satelit, gitu ya, pakai internet, sehingga bisa tahu posisinya di mana. Handphone kita sudah ada location service-nya,
Jadi artinya handphonenya yang dideteksi. Gitu ya. Jadi kalau kita biasanya tahu orang Grab ini sampai sini, orang Grab ini sampai sini, kita tahu itu dari mana? Itu sebenarnya mendeteksi handphonenya si orang Grab-nya atau orang Gojek-nya. Handphonenya kan dikantongi orangnya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu di mana. Coba handphonenya ketinggalan. Nah, ini saya kasih tahu ya. Coba pas kita GrabFood atau GoFood, handphonenya ketinggalan di restoran, ya kamu akan selamanya kelihatan bahwa makananmu di restoran terus nggak pernah sampai rumahmu. Gitu ya. Walaupun orangnya sudah di depan pagar. Gitu. Jadi apa namanya sebenarnya yang dideteksi sekarang adalah handphone. Nah pertanyaannya, kok nggak takut ketinggalan? Nah, kalian tahu sendiri ya, kalau kalian ketinggalan handphone pasti kalian pulang balik. Ya. Begitu pula dengan Gojek dan Grab, nggak mungkin ketinggalan. Handphonenya dipegang terus. Ya. Ketinggalan dompet masih bisa, ketinggalan handphone kayaknya nggak mungkin. Ya. Sekarang ini handphone jadi dompet lagi. Kita tahu ya bayar bisa pakai handphone. Ya. Di masa pandemi ini malah kartu aja loh. Kadang-kadang ditolak loh ya. Kartu ditolak, suruh pakai scan barcode yang pakai handphone itu, pakai m-banking. Ya. Nah, itulah teknologi komunikasi jaringan yang kita sudah gunakan sehari-hari sampai saat ini. Itu ya. Oke, mungkin begitu saja untuk apa namanya penjelasan tentang teknologi-teknologi jaringan dan komunikasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih, saya tutup sampai di sini dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.